Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi sab'in wa ishrina darajah. Muttafaqun alaih. Hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian yang terhormat. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan ini menganugerahkan kepada kita kesehatan dan sekaligus kesempatan sehingga bisa bertemu kembali dalam kajian berkenaan dengan tonggak-tonggak ajaran agama yang lebih khusus kita angkat topik solat berjamaah berpahala hingga 27 kali lipat. Hadirin yang terhormat beserta hadirat, adalah suatu perbandingan yang menarik dan penting. Melakukan solat sendirian ternyata dibanding dengan melakukan sholat berjamaah, bukan dengan perbandingan 1:27 atau 1:2, 1:4 atau 1:10. Dalam perbandingan sholat yang dikerjakan sendirian, akan tetapi berbanding sangat mencolok, yaitu 1:25 atau 1:27. Di situ ada selisih sekitar 4 ataupun 26. Kalau satu salat misalnya, taruhlah salat zuhur atau salat asar atau subuh yang dikerjakan sendirian. Pada salat sendiri itu ada kekurangan misalnya dalam hal syarat ataupun rukunnya, maka berkenaan dengan kesempurnaan mengerjakannya, tentu di sini terlihat. Maka kalau sholat itu dikerjakan sendirian misalnya, maka ibadah sendirian itu, kalau ada kesalahan, kekurang sempurnaan, maka tinggal berapa persenkah sholat yang dikerjakan sendiri itu. Bisa kita lihat, padahal hanya 1 dikurangi persen-persen tertentu. Namun, jika sholat itu dilakukan secara berjamaah, maka kurang sempurnanya masih bisa tersisa banyak, sehingga mencolok pelipat gandaannya dibanding ibadah yang sendirian. Perumpamaan itu lebih jelas lagi ketika kita coba mengangkat mengenai pahala khususnya secara berjamaah di ketika sholat isya ataupun sholat subuh yang berjamaah. Ada suatu contoh, misal lain dari pelipat gandaan pahala dari sholat berjamaah itu. Ya, ini keistimewaan lain dari sholat isya dan sholat subuh yang berjamaah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Utsman bin Affan, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, siapa yang melakukan sholat isya berjamaah, maka pahalanya setimbang dengan melakukan sholat sunnah setengah malam.
Ya, siapa yang sudah melakukan sholat sunnah setengah malam? Melakukan sholat beberapa kali saja terasa sudah mulai kendor. Padahal ini pahalanya sama dengan melakukan sholat sunnah setengah malam. Ya, lebih meyakinkan lagi yaitu pada bagian kedua, lanjutan dari hadis yang saya sampaikan tadi, dan siapa, ya, kata Nabi, yang melakukan sholat sunnah sholat subuh, ya maaf, dan siapa yang melakukan sholat subuh secara berjamaah, maka dia setimbang pahalanya dengan melakukan sholat sunnah satu malam penuh. Nah, satu malam penuh. Siapa yang melakukan sholat sunnah sampai semalam penuh? Orang sholat tarawih saja dikerjakan 23 saja sudah terasa kadang menggos-menggos pada usia yang sudah ya kepala taruhlah 6 ke atas. Ya, walaupun di tempat lain ada kita saksikan ada yang melaksanakan 36. Tentu juga ada yang melaksanakan 48. Tapi melakukan sholat yang selama itu taruhlah satu malam. Benar-benar sholat yang pahalanya luar biasa. Ya. Hadirin beserta hadirat yang terhormat. Dari itu terlihat kepada kita pentingnya kita melakukan sholat secara berjamaah. Tatkala orang melakukan sholat sunnah secara berjamaah, yang terlihat kepada kita, ya ketika kita melihat ke kiri dan ke kanan, di situ saudara kita. Kalau dalam melaksanakan sholat, mereka khusyuk. Kadang ketularan juga kita khusyuk. Ya, dan sangat sedikit orang yang sholatnya was-was misalnya begitu. Karena was-was bagi orang yang sudah berpengalaman akan biasa diatasi sedemikian rupa karena was-was adalah gangguan setan. Tapi orang melaksanakan sholat secara berjamaah, sisi-sisi positifnya mereka adalah melaksanakan perintah Allah. Di situ banyak rahmat Allah. Ya, tertuang kepada orang yang bersolat jamaah. Kita berjumpa dengan saudara sesama ketika akan melaksanakan sholat. Dan setelah sholat pun berduyun-duyun kita berjalan bersama-sama. Dan tentunya ketika sholat, rahmat sangat terasa ke tengah-tengah kita. Bahwa sholat berjamaah, paling tidak di dalamnya ada kekhusyuan, kekhuduan. Tatkala kita melakukan sholat yang dipimpin oleh seorang imam, diikuti oleh para makmum. Dan begitu rampung, tangan kita masih sempat bersalaman ke kanan dan ke kiri, di mana pahala orang yang bersalaman jelas di situ. Bahwa siapa di antara kita ya yang berjumpa dengan saudara ya seagama, kemudian mereka berjabat tangan di situ, maka diampuni dosa-dosa mereka sebelum mereka berpisah. Demikian kita ketahui dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka melaksanakan sholat jamaah memiliki pahala besar dan manfaat yang sungguh ya sangat meyakinkan. Betapa lagi kalau kita melihat di waktu subuh, di mana subuh ya kita maklumi adalah solat yang disaksikan oleh oleh para malaikat. Di kanan kiri kita ya dilingkupi oleh malaikat yang menyaksikan kita solat, dan malaikat itu pun mendoakan orang-orang yang melakukan solat subuh dan sabar dengan berjamaah. Ya. Hadirin yang terhormat beserta hadirat, salat adalah ibadah yang dibutuhkan oleh manusia bagi kesempurnaan diri dan kehidupan, baik sekarang dan atau yang akan datang. Salat yang dilakukan dengan fokus dan khusyuk memiliki pengaruh bagi kehidupan ya pelakunya, yang arah-arahnya adalah
sejahtera, damai, dan tentu saja bahagia. Solat yang benar-benar dibangun dengan baik, yang terus dirawat, yang dilakukan secara istiqamah, berpengaruh dan berfungsi bagi kehidupan individu dan kehidupan kolektif atau komunitas, sehingga akan mencegah ya diri masing-masing pelakunya dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Mereka pun akan meninggalkan hal-hal tidak berguna dalam kehidupan ini dan beralih melakukan yang bermanfaat, berguna, serta maslahat. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Ada salah, ada khilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.